Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik semua, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kakak akan melanjutkan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedikit kakak mengingatkan tentang agar kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan juga imunitas kalian, karena pada akhir-akhir ini musimnya tidak tertentu, kadang sangat panas, kadang tiba-tiba hujan. Nah, ini yang membuat kalian gampang sakit. Kemudian kalian juga harus tetap menghindari kerumunan karena kita kondisinya masih pandemi COVID-19. Juga ketika kalian keluar dari rumah, kalian harus tetap menggunakan masker untuk mempelajari bab ini. Sebelumnya kakak akan mengulang pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang bab jujur dan menepati janji. Nah, apa sih dari jujur? Kemarin kita sudah bahas tentang jujur dan menepati janji. Jujur yaitu berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kalau menepati janji yaitu ucapan seseorang kepada orang lain untuk kesediaannya berbuat sesuatu. Nah, dari sifat jujur tersebut seperti misalnya contoh di sekolah ya, kalian itu ketika ujian tidak mencontek, berarti kalian telah menerapkan sikap jujur di dalam sekolah. Nah, apabila kalian mencontek, berarti kalian tidak menerapkan sikap jujur. Berarti kalian ketika pembelajaran PAI tidak memperhatikan. Nah, itu termasuk perbuatan yang tercela. Jangan ditiru ya. Kemudian menepati janji. Contohnya dalam sekolah, misal kalian itu ikut organisasi dalam sekolah, bisa OSIS, Pramuka, BMR, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Nah, pada saat itu misalnya besok kalian itu akan mengadakan rapat. Nah, kalian itu berjanji untuk menghadiri rapat tersebut. Maka ketika hari rapat tersebut, kalian harus datang menghadiri rapat tersebut. Walaupun misalnya kalian memiliki urusan yang lain, karena kalian sudah berjanji untuk menghadiri, kalian harus hadir. Karena janji itu harus ditepati. Kemudian karena kita langsung saja ya menuju ke bab 3, yaitu tentang menuai keberkahan dengan menghormati dan taat kepada orang tua dan juga guru. Nah, ketika kita mempelajari tentang ini, kemudian apa sih yang kita bahas di dalam bab ini? Yaitu yang pertama ada menghormati guru dan juga orang tua. Kemudian yang kedua kita ada mempelajari taat. Jadi dalam menghormati kita juga mempelajari tentang taat dan juga kepada guru dan orang tua. Nah, dari kedua bab ini kita bisa menunjukkan sikap mulia kita, bisa menuai keberkahan dengan menghormati guru dan juga taat kepada orang tua. Kita bisa menghormati kedua orang tua kita dan juga guru. Kemudian patuh segala nasihatnya.
Kemudian kita juga ada ikhlas membantu orang tua dan juga guru. Nah, kita di sini akan mempelajari setingkat tentang ini ya. Sebelumnya kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian mengerti deskripsi tentang menghormati orang tua dan juga deskripsi tentang taat kepada orang tua. Kemudian kalian juga tahu dalilnya, kemudian kalian bisa menerapkan perilaku menghormati orang tua dan taat kepada orang tua dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kita bahas yang pertama, menghormati orang tua. Nah, dulu kita sebelum lahir di dunia ini kita berada di dalam kandungan ibu selama kurang lebih 9 bulan. Setelah itu kita dilahirkan dan dirawat dengan sepenuh hati. Seorang ibu rela menghabiskan waktunya untuk merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian seorang ayah rela bekerja keras untuk menghidupi kita. Nah, sudah selayaknya, karena pengorbanan ibu dan ayah itu sangat besar, sudah selayaknya kita menghormati, kita mematuhi perintahnya, dan kita membantu apa yang kita bisa untuk birrul walidain. Kemudian kepada guru, selain kepada orang tua, kita juga mempunyai orang tua di sekolah, yaitu seorang guru yang telah mendidik kita, mengajarkan kita tentang misalnya membaca, menulis, ataupun berhitung. Sehingga kita yang sudah sebesar ini sudah tahu bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya berhitung, bahkan sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Nah, sama, kita juga harus menghormati orang tua. Yang di sekolah itu seorang guru, jadi kalian tidak boleh semena-mena kepada guru kalian. Paham ya? Kemudian ada dalilnya. Dalil dari sifat menghormati guru dan orang tua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw la kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak kita. Kita ketika bertutur kata kepada kedua orang tua itu harus lemah lembut. Tidak boleh mengatakan yang kasar-kasar. Apalagi yang kasar, berkata ah aja tidak boleh, gitu ya. Jadi ketika kita dipanggil orang tua kita harus langsung menemuinya dan mau membantu pekerjaan dari orang tua kita, apabila kita masih menyanggupinya. Kita boleh menolak dari perintah orang tua apabila perintahnya tersebut melanggar syariat, melanggar perintah dari ketentuan yang telah disyariatkan, yang telah ditentukan oleh Allah. Itu kita boleh melanggarnya. Tetapi apabila perintahnya itu masih berkaitan dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib hukumnya kita untuk mematuhi perintah dari orang tua kita. Nah, menghormati kedua orang tua itu mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Jadi tidak akan ada sia-sianya apabila kita menghormati kedua orang tua, menghormati guru, dimanapun kita berada. Apabila kita misalnya jauh, seperti kakak ini ya, ngekos jauh dari orang tua, maka cara menghormati kedua orang tua kita dengan mendoakannya setiap hari. Nah, bagaimana doanya menghormati orang tua?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalian baca setiap selesai sholat fardu. Kemudian kita beralih ke taat kepada orang tua dan juga guru. Ada dalilnya taat kepada kedua orang tua dan juga guru, yaitu dari surat Al-Luqman ayat 14. Kita baca bersama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, itulah dalil dari surat Luqman ayat 14 tentang taat kepada orang tua dan juga kepada guru. Nah, di dalam surat Luqman tersebut seorang anak wajib mentaati kepada kedua orang tuanya. Kemudian itu bentuk dari sikap birrul walidain kita. Kemudian ada beberapa hikmah, ada beberapa contoh tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu merupakan kunci kita masuk ke surganya Allah. Nah, berbakti kepada orang tua itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, karena ridallahi biridal walidain wa suhrullahi suhdal walidain. Berbakti kepada orang tua itu tidak akan sia-sia dan bisa melebur dosa-dosa kita yang sebelumnya. Nah, begitulah hikmah dari berbuat baik, menghormati guru dan juga menghormati orang tua. Contohnya perilaku menghormati guru di sekolah, misalnya kalian itu ketika berpapasan di jalan kalian memberikan salam dan juga senyum. Misalnya kalian bisa juga untuk salaman kepada guru ya, salim. Kemudian misalnya kalian mengerjakan tugasnya tepat waktu. Kemudian juga ketika kalian disuruh oleh guru kalian harus mau. Begitu ya. Jadi pada intinya menghormati kedua orang tua dan juga guru dan juga mentaati kepada orang tua dan guru adalah hukumnya wajib bagi seorang anak. Maka akan timbul sikap-sikap mulia dalam diri kita, seperti kita menjadi ikhlas membantu kepada orang tua kita, kemudian kita bisa mematuhi semua perintahnya tanpa ada rasa beban, karena kita sudah terbiasa menghormati dan mematuhi apapun perintah orang tua dan guru kita, selagi perintahnya itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Apabila ada kesalahan kata, kakak mohon maaf, dan apabila kakak dalam menyampaikan ada yang salah, nanti tolong dibenarkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.